hasilnya sudah benar. 2 dikali minus 17 sama dengan 34. Oke. Halo sahabat belajar dimanapun berada. Semoga kabar sahabat sekalian dalam keadaan sehat dan tetap diberikan kelancaran dalam belajar untuk persiapan rekrutmen CPNS yang sudah dekat, yang sudah kita tahu bahwasanya pengumuman CPNS atau pengumuman rekrutmen CPNS ataupun P3K 2023 sudah dibuka. Dalam berita-berita terbaru ini sudah kita dengarkan untuk formasi-formasi sebagian daerah sudah terbuka. Artinya kita harus semakin siap dalam mempersiapkan bagaimana nantinya untuk ujian SKD, yaitu bagaimana ujian TIU, TKP, dan TWK. Baik sahabat belajar sedang berada di channel yang tepat dalam belajar persiapan CPNS 2023. Nah, di sini kita akan belajar bukan hanya membahas soal-soal, namun kita akan memberitahukan trik cepat maupun tips dalam hitung cepat TIU ataupun dalam belajar TKP maupun TWK dengan trik yang akan kita bagikan untuk sahabat semua. Baik sahabat semua, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa semakin berkembang ke depannya dalam mempelajari informasi ataupun hitung cepat pembahasan SKD 2023. Langsung saja kita ke soal. Untuk yang pertemuan sebelumnya kita sudah memberikan soal latihan kepada sahabat semua. Sahabat semua kita himbau untuk mengerjakan di rumah. Nah, langsung kita bahas bersama dengan soal yang sudah kita tulis di sini. Untuk soal yang kemarin bahwasanya 99% dari 0,63 sekian adalah. Nah, untuk sahabat semua, tips yang akan kita kasih tahu untuk sahabat semua dalam pelajaran seperti ini kita berikan dalam satu contoh, yaitu 99%, yaitu artinya hampir ke 100, mendekati 100, yaitu full. Kalau 100% dari 100 itu artinya adalah 100 ya, artinya full. 100% itu kan sama dengan 100 per 100, artinya 1 dari 100, yaitu 100. Jadi kalau 99% dari 100 itu artinya mendekati 100, sedikit lagi ke 100, tidak akan mungkin hasilnya ke 90 ataupun ke 80, ke 70. Hasilnya pasti ke 99 karena mendekati 100, 99%. Nah, begitu juga dengan soal yang ini. 99% dari 0,63 sekian, yaitu jawaban yang akan kita cari ada di sini A, B, C, D, E, yaitu bilangan yang mendekati dari 0,637637, sama halnya seperti tadi 99% yang mendekati 100, yaitu 99. Nah, di sini yang mendekati dari angka 0,63 sekian ini adalah A 63, ini sudah jauh ya. Yang akan kita cari pastinya yang mendekati 0, kemudian yang B 64, ini juga tidak. Ini juga 63,7, ini sudah salah pasti. Kemudian kita lihat untuk jawaban yang D, ini 0,637, sangat mendekati untuk 0,637. Kemudian untuk yang E 6,37, ini jawaban yang salah. Maka bilangan yang mendekati dengan angka yang di atas adalah 0,637. Maka jawaban yang pasti benar adalah yang D. Jadi bagaimana dengan sahabat semua yang sudah mengerjakan di rumah? Semoga dengan yang sudah kita bahas ini bisa menjadi tambahan trik dalam penyelesaian persen. Jadi semisalkan 99% dari 0,35, ini sudah pasti jawabannya adalah 0,3 sekian. Tidak akan mungkin 26 seperti yang ini ataupun 63. Jadi dia yang mendekati dengan bilangan tersebut ya. Jadi sahabat semua bisa paham dengan soal yang sudah kita kerjakan. Baik, kali ini kita akan membahas tentang deret angka yang sudah kita sediakan soalnya di sini. Kita baca soalnya. Jadi untuk sahabat semua tetap kita himbau untuk tetap belajar dengan tips ataupun trik supaya bisa memahami soal-soal yang akan dihadapi nantinya yang sudah dekat dalam rekrutmen CPNS. Nah, di sini soal yang sudah kita tuliskan
yaitu 1, 6, 1, 5, 10, 4. Dalam mengerjakan soal seperti ini, kita perhatikan deret tersebut. Nah, di sini kita akan bisa menebak-nebak dulu. Misalkan 1, 1, 10. Nah, bagaimana dengan hubungan antara 1, 1 dengan 10? Kita tahu bahwasanya kalau kita membuat dengan pola tersendiri, yaitu 1 dengan 1 kali 1, 1 dengan 10 kali 10. Nah, ini masih masuk akal. Kalau kita buat dengan 1 dengan 1 itu yaitu ditambah 0, 1 dengan 1 ditambah 0, kemudian 1 dengan 10 ditambah 9, berarti 0 dengan 9. Ini pola yang sangat sulit kita teruskan. Nah, kalau kita buat seperti ini, 1 ini adalah kali 1, kemudian 1 dengan 10 ini adalah kali 10. Masih dengan pola yang mungkin kita lanjutkan seperti ini ke 10 kebilangan selanjutnya, yaitu dikali, karena ini 1 kemudian ada nolnya di sini 10, maka dia tetap 1, nolnya jadi 2, tidak mungkin 1. Nanti akan menjadi pola yang tidak membentuk angka yang tersusun. Maka di sini kali 1 kali 10 kali 100 ini adalah pola yang akan dapat kita teruskan. Nah, berarti 10 dikali 100 adalah 1000. Nah, angka ini sudah kita dapatkan, maka kita lihat jawaban yang ada pada pilihan, yaitu angka ataupun pilihan yang kedua, 1000, yaitu di pola yang kedua. Nah, mana pola yang kedua di sini 1000? Ini salah, ini salah, ini salah. Ini ada 1000, namun dia polanya ada di pola yang pertama, di bilangan yang pertama. Nah, maka ini adalah jawaban yang salah juga. Nah, bagaimana dengan ini? Kita kasih jawaban yang pasti, ya. 6 dengan 5 itu dikurang 1, 5 kurang 4 itu kurang 1. Kemudian untuk yang di sini, di sini adalah 1000, 10. Berarti di sini, bukan di sini ya, 1000. Berarti di sini adalah jawaban yang 1000, bukan di sini. Bukan di sini ya. Kemudian untuk yang ini 6, 5, 5, 4, 4. Berarti di sini adalah 3. Berarti 1000 dengan 3. 3 ini dapat dari 4 dikurang 1 adalah 3. Berarti 1000 dengan 3. Jawaban yang benar adalah E. Jadi ini tadi 1000 ini di bilangan yang pertama, ya. Jadi untuk sahabat semua bisa kita pahami lagi selanjutnya untuk soal selanjutnya. Di sini ada soal 1/16, 1/4, 1/2, 2, 4, 16. Pola bilangan ini sangat sering muncul dalam persiapan CPNS tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, sahabat semua perhatikan dahulu dengan angka-angka yang melompat, yaitu 1/16 dengan 1/2, kemudian 1/2 dengan 4. Nah, kita lihat dahulu bagaimana hubungan antara 1/16 dengan 1/2. Nah, dalam bilangan pecahan bahwasanya 1/16 itu jika dikali 8 hubungannya kedua. 1/16 dikali 8 ini artinya sama dengan 1/2. Ini sama-sama bagi 8 habis, ini jadi 1. Kemudian ini bagi 8, ini 2, 1/2. Artinya 1/16 ini ke 1/2 ini adalah dikali 8. Kemudian 1/2 dikali 8 dengan pola yang sama, bagaimana hasilnya? 1/2 dikali 8 artinya adalah sama dengan 8/2, atau 8/2 ini adalah 4. Berarti 1/2 dikali 8 adalah 4 dengan pola kali 8. Kemudian selanjutnya maka di sini akan kita buat dengan dikali 8. 4 dikali 8 adalah 32. Ya. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya, ini untuk TKP tes kepribadian, kita baca dengan bersama-sama. Ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan. Nah, di sini sahabat semua, dalam pengerjaan soal TKP ini yang perlu adalah integritas, mendahulukan kegiatan yang ada pada instansi kita.
dan tidak mengesampingkan kegiatan yang ada pada tempat kita bekerja, tetap mengutamakan, mengesampingkan kegiatan pribadi. Jadi misalkan ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang kebetulan ada kaitannya dengan hal-hal yang menjadi kewajiban saya, maka saya ini ada muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang kebetulan ada kaitannya dengan pekerjaan atau kewajiban Anda, maka di sini kita baca mencari kambing hitam. Nah, dengan kambing hitam ini jelas sangat salah. Jadi ini tidak boleh kita angkat. Kemudian akan tetap bertanggung jawab dalam mencari solusinya. Nah, ini adalah sesuatu pekerja yang bertanggung jawab, itu adalah yang dicari dalam setiap instansi. Ini masih kita angkat. Membiarkan masalah terus berlangsung. Dalam hal membiarkan masalah terus berlangsung, ini sangat-sangat salah dalam instansi untuk perekrutan SDM. Kemudian melihat dulu adakah pihak lain yang turut bermasalah dalam hal ini. Ini sebenarnya masih perlu dipertimbangkan, namun tidak langsung mengambil tindakan, masih melihat dulu. Jadi ini kita angkat dulu ya, antara yang B dengan yang D. Kemudian seharusnya ada orang lain yang membantu menyelesaikan hal ini. Ini adalah perbuatan yang mencari tanpa memikirkan dahulu, namun dia langsung ke mencari orang lain, tidak terus untuk menyelesaikan masalah. Ini tidak bisa kita angkat. Nah, yang perlu kita angkat yaitu B dengan D. Nah, kita lihat akan tetap bertanggung jawab dan mencari solusinya. Yang D, melihat dulu adakah pihak lain yang turut bermasalah dalam hal ini. Maka jawaban yang paling benar antara B dan D adalah yang B, karena di sini sudah jelas tetap bertanggung jawab dalam mencari solusinya. Itu artinya setiap kita dalam bekerja perlu memiliki tanggung jawab dalam setiap masalah yang sudah kita lihat dalam pekerjaan kita. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Nah, selanjutnya di sini ada soal deret angka. Tentukan huruf selanjutnya F, I, L, O. Jawaban sudah ada di sini. Kita lihat dalam setiap abjad itu artinya ada abjad yang pastinya kita tahu berurutan dari A, B, C sampai Z. Nah, di sini bagaimana menyelesaikan seperti ini? Kita lihat bagaimana berapa pola yang dibentuk dari F ke I. Huruf F itu adalah huruf selanjutnya G, H, I. Hubungan antara F dan I adalah dua huruf yang di tengahnya. Kemudian I dengan L adalah J, K, L. Sama, ada dua huruf di antaranya. Kemudian L dengan O adalah M, N, O. Ada dua huruf di antaranya. Antara F, I, L, O masing-masing dua huruf yang menjarak dari huruf tersebut. Kemudian huruf selanjutnya yaitu ada dua huruf yang akan kita cari. Kemudian jawaban selanjutnya atau huruf selanjutnya adalah itulah jawaban yang akan kita cari. Huruf setelah O adalah P, Q. Maka di sini huruf R. Maka jawaban yang kita cari adalah huruf R. Jawaban untuk R ini kita lihat jawaban ini adalah yang E. Sampai sini bisa dipahami. Selanjutnya ini adalah soal hitung cepat dalam matematika dasar. Soal seperti ini sangat sering muncul dalam TIU CPNS dari tahun ke tahun. Nah, jika X sama dengan 17, maka X kuadrat dikurang 15X kurang 34 sama dengan, sudah diketahui nilai X sama dengan 17. Maka kalau langsung kita substitusikan harga X17 ini adalah ini jalan yang salah. Jika langsung X sama dengan 17, misalkan 17 kuadrat dikurang 15X, 15 kali 17 karena harga X itu 17 dikurang 34, ini membuat waktu kita cukup lama. Maka kita buat dengan cara X kuadrat dikurang 15X dikurang 34 sama dengan, cari dua buah bilangan. Jika dikalikan dia adalah minus 34,
dan dijumlahkan adalah minus 15. Dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya minus 34 dan dijumlahkan bilangan tersebut adalah minus 15. Bilangan tersebut adalah untuk yang minus 15, untuk yang minus 34 jika dikalikan itu adalah bilangan 2 kali 17. Jika 2 kali 17 ini adalah 34, maka kita tentukan minusnya yang mana. Jika kita buat minus 17, hasilnya sudah benar. 2 dikali minus 17 sama dengan 34. Oke. Kemudian 2 ditambah minus 17, ini hasilnya juga adalah minus 15. Maka bilangan tersebut adalah 2 dan minus 17. Maka ini dapat kita buat di sini X ditambah 2 karena positif, kemudian X dikurang 17. Jadi ini adalah penjabaran dari X kuadrat kurang 15 X dikurang 34. Nah, kemudian karena di sini sudah ditentukan harga X sama dengan 17, maka kita buat 17 ditambah 2, 17 dikurang 17. Nah, 17 tambah 2 adalah 19 dikali 17 dikurang 17 adalah 0. Maka 19 kali 0 adalah 0. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Baik, selanjutnya di sini ada latihan untuk sahabat semua. Semoga dengan latihan ini sahabat semua bisa belajar di rumah dengan cara yang untuk matematika hitungan cepat. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kaitan antara angka-angka yang tersusun itu akan menjadi jalan untuk kita dalam mengerjakan soal matematika. Baik sahabat semua, sampai di sini dulu yang bisa kita bahas dalam pertemuan di part 2 ini. Semoga nanti selanjutnya sahabat semua tetap berada di channel ini dalam membahas soal CPNS 2023. Salam sahabat belajar, salam sukses.